Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Khalid Semawan dengan RNRP 232004600. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas 4 pada PT 4 prinsip kuadrat terkecil pada mata kuliah hitung perataan dengan dosen pengampu Dr. Dewi Karniasari di RNP. Untuk soal nomor satu, jelaskan apa yang dimaksud dengan nilai yang mungkin atau the most probable value atau MPV. The most probable value adalah nilai untuk kuantitas terukur yang berdasarkan pengamatan dan memiliki probabilitas tertinggi, di mana nilai tersebut berasal dari sekumpulan data sampel dari populasi dan juga merupakan rata-rata jika pengukuran yang diulang memiliki presisi yang sama. Selanjutnya, untuk soal nomor 2, jelaskan syarat hitung kuadrat terkecil terimbang atau weight least square adjustment dan tuliskan bentuk persamaan. Syarat hitung perataan kuadrat terkecil terimbang adalah eksponen harus diminimalkan dan untuk mencapai hal tersebut, maka jumlah perkalian antara bobot dikalikan dengan kuadrat residu masing-masing harus diminimalkan, sehingga nilai yang paling mungkin untuk besaran yang diperoleh dari pengamatan berulang yang memiliki bobot bervariasi adalah nilai yang menjadikan jumlah perkalian antara bobot dengan kuadrat residu masing-masing adalah minimum. Selanjutnya, untuk bentuk persamaannya yaitu peluang untuk terjadinya residual secara serentak ditentukan oleh persamaan eksponensial yaitu P sama dengan K dikali delta V kurung tutup E minus sigma, di mana P adalah peluang kejadian, K adalah konstanta, delta V adalah detik determinan dari matriks residual, WI sama dengan bobot dari pengamatan ke I, dan VI adalah residual atau deviasi dari nilai pengamatan ke I. Untuk memastikan hasil estimasi yang optimal, eh, dari hasil tersebut dikali bobot UI dengan kuadrat residual VI, sehingga menjadi minimum. Selanjutnya, substitusi nilai residu dalam persamaan sebelumnya ke dalam persamaan yang ada, yaitu dengan mengganti residu VI dengan ekspresi M min ZI. Dengan memperoleh nilai M harus nilai yang minimal, jumlah dari produk antara bobot dan kuadrat selisih antara estimasi M dan nilai pengamatan ZI. Selanjutnya, dengan mengatur ulang persamaan sebelumnya, sehingga disederhanakan dan mendapat untuk memberi nilai M yaitu M sama dengan sigma WIZI per sigma WI, yaitu di mana rumus ini menunjukkan bahwa nilai estimasi M diperoleh dengan menghitung rata-rata terimbang dari nilai pengamatan ZI, di mana setiap ZI diberikan bobot WI yang sesuai. Selanjutnya untuk soal nomor 3, apa yang dimaksud dengan model stokastik dan apa fungsi model stokastik dalam hitung perataan? Model stokastik adalah model yang digunakan untuk menentukan variansi dan bobot suatu pengamatan, di mana model stokastik ini berfungsi sebagai untuk mengontrol jumlah koreksi yang diterima selama hitung perataan. Selain hal tersebut, metode stokastik juga berfungsi sebagai model skenario dalam melakukan pengecekan variabel acak berdasarkan probabilitas. Selanjutnya, untuk soal nomor 4, apa yang dimaksud dengan persamaan pengamatan eh, pada teknik hitung perataan parameter dan berikan contohnya. Persamaan pengamatan pada teknik hitung perataan parameter adalah persamaan yang menyatakan hubungan antara besaran yang diukur dengan besaran yang dicari. Untuk contohnya, yaitu terdapat tiga persamaan pengamatan untuk dua variabel tak diketahui X dan Y, di mana X plus Y sama dengan 3,0, 2X min Y sama dengan 1,5, X min Y sama dengan 0,2. Dikarenakan hanya ada dua variabel yang tidak diketahui salah satu persamaan menjadi redundan. Persamaan-persamaan ini saling tidak konsisten karena mengandung kesalahan pengamatan yang berarti nilai X dan Y yang diperoleh dari setiap pasangan persamaan berbeda. Selanjutnya, untuk mengakomodasi kesalahan tersebut,
Persamaan ini diperbaharui dengan memasukkan variabel residual V1, V2, dan V3 untuk menghasilkan persamaan sebagai berikut. X ditambah Y kurangi 3 sama dengan VI, V1, 2X kurangi Y kurangi 1,5 sama dengan V2, X min Y dikurangi 0,2 sama dengan V3. Dengan demikian, V1, V2, dan V3 adalah nilai sisa yang memungkinkan untuk digabungkan dalam pengamatan yang tidak konsisten tersebut, sehingga untuk mencari suatu solusi yang terbaik. Selanjutnya, untuk menemukan solusi eh, kuadrat terkecil dibentuk suatu fungsi objek f dalam kurung x, y, yaitu pada jumlah kuadrat residual. Sehingga diperoleh V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah V3 kuadrat sama dengan kurung buka X ditambah Y kurangi 3 kuadrat, kurung tutup kuadrat ditambah 2X min Y kurangi 1,5 kurung tutup kuadrat, kurung buka X kurangi Y kurangi 0,2 kurung tutup kuadrat. Selanjutnya, untuk meminimalkan fungsi f, x, y, diambil turunan parsialnya terhadap x dan y, dan menyetarakan dengan 0 untuk menghasilkan dua persamaan seperti pada, pada persamaan tersebut. F, x, y sama dengan 2 kurung buka x ditambah y kurangi 3 ditambah 2 kurung buka 2x min y kurangi 1,5 ditambah 2 kali kurung buka X kurang Y kurangi 0,2 sama dengan 0. Untuk yang kedua itu 2 kurung buka X ditambah Y kurangi 3 ditambah 2 dikali kurung buka 2X kurang Y kurangi 1,5 dikali 0,1 sama kurung kurangi 1 ditambah 2 kurung buka X kurangi Y kurangi 0,2 dikali dengan 1 sama dengan 0. Selanjutnya dalam persamaan ini disebut persamaan normal yang kemudian akan disederhanakan kembali. Dalam persamaan normal yang ada disederhanakan menjadi 6X kurangi 2Y kurangi 6,2 sama dengan 0. Min 2X ditambah 3Y kurangi 1,3 sama dengan 0. Sehingga dalam penyusunan persamaan simultan ini diperoleh nilai X sama dengan 1,514 dan nilai Y sama dengan 1,442. Selanjutnya, untuk soal nomor 5, jika suatu pengamatan tidak linear, apa yang harus dilakukan untuk melinearisasi persamaan tersebut? Jelaskan dan tuliskan model matematikanya. Jika suatu persamaan pengamatan tidak linear, yang harus dilakukan yaitu dengan metode linearisasi. Dalam hal ini, biasanya diperlukan untuk mengubah menjadi bentuk linear agar dapat diselesaikan dengan metode least square. Langkah linearisasi ini menggunakan pendekatan persamaan dengan memperkirakan nilai awal untuk parameter yang dicari dan mengembangkan persamaan menjadi bentuk linear menggunakan model Taylor. Untuk model matematikanya, pada soal ini, persamaan awal pengamatan tidak linear yaitu X kurung buka X1, X2 hingga Xn sama dengan Y. Pada persamaan ini, F adalah fungsi nonlinear dari suatu parameter X1, X2 hingga Xn, dan Y adalah suatu pengamatan. Untuk persamaan dengan model Taylor ini, yaitu F kurung buka X, Y, Z kurung tutup sama dengan F X pangkat 0, Y pangkat 0, Z pangkat 0. Di mana f x pangkat 0, y pangkat 0, z pangkat 0 ini merupakan suatu harga awal, ya kan? Atau merupakan harga pendapatan LI. Selanjutnya, untuk soal nomor 6 ini, hitung nilai paling mungkin atau most probable value atau MPV untuk nilai A dan B dalam semua persamaan di bawah ini dengan menggunakan metode kuadrat terkecil. Asumsikan semua pengamatan memiliki bobot yang sama. Diketahui tiga persamaan yaitu 3A ditambah 2B sama dengan 7,8 ditambah V1, 2A dikurangi 3B sama dengan 5,55 ditambah V2, 6A kurangi 7B sama dengan 8,5 ditambah V3. Ditanya yaitu nilai yang paling memungkinkan untuk A dan B. Selanjutnya, langkah pertama yaitu mencari nilai A dan B dengan cara substitusi. Untuk yang pertama ini diambil persamaan pertama dan kedua.
yaitu 3A ditambah 2B sama dengan 7,8, 2A min 3B sama dengan 5,55. Kemudian dilakukan perkalian untuk persamaan pertama dikali 2 dan juga untuk persamaan kedua dikali 3. Persamaan ini untuk mengeliminasi nilai A. Dari hasil eliminasi didapatkan nilai B sebesar minus 0,08. Kemudian dari hasil nilai B yang sudah diketahui disubstitusikan pada persamaan pertama untuk mendapatkan nilai A, sehingga didapatkan nilai A sebesar 2,65. Selanjutnya, dengan melakukan hal yang sama diperoleh hasil mencari nilai A dan B pada beberapa persamaan tersebut, yaitu pada persamaan 1 dan 3, diperoleh nilai A sebesar 2,17 dan B sama dengan 0,65. Untuk persamaan 2 dan 3 diperoleh nilai A sebesar 3,27 dan B sama dengan minus 4,03. Selanjutnya dilakukan suatu perhitungan kembali dengan menggunakan persamaan pengamatan atau observation equation dari persamaan yang ada. Dari tiga persamaan yang ada tersebut diturunkan terhadap fungsi f kurung buka a, b yang sama dengan sigma v kuadrat, di mana FAB sama dengan sigma V kuadrat sama dengan kurung buka 3A ditambah 2B dikurangi 7,8 kurung tutup kuadrat tambah 2A min 3B kurangi 5,55 kurung tutup kuadrat ditambah kurung buka 6A dikurangi 7B dikurangi 8,5 kurung tutup kuadrat. Dari turunan yang ada diturunkan kembali untuk mendapatkan nilai A dan B. Untuk nilai A sendiri diperoleh persamaan yang hasil turunan yaitu 98A dikurangi 84B sama dengan 171. Untuk nilai B didapatkan persamaan yaitu minus 84A ditambah 128B sama dengan minus 121,1. Untuk mencari nilai B dengan mengeliminasi nilai A dengan mengkalikan turunan A kali 6 dan turunan B dikalikan 7 dari hasil turunan persamaan A dan B tersebut. Sehingga diperoleh nilai B yaitu 0,489835 dan untuk nilai A yaitu mensubstitusikan nilai B yang sudah didapatkan dengan proses substitusi yang sebelumnya diperoleh nilai A sebesar 2,164,761,905. Selanjutnya, untuk menghitung nilai B dengan menggunakan solusi sembarang dari persamaan A dan B dengan nilai A sama dengan 2,65 dan nilai B sama dengan minus 0,08. Untuk V1 yaitu 3A ditambah 2B kurangi 7,8 diperoleh nilai V1 sama dengan minus 0,01 sehingga dikuadratkan menjadi 0,0001. Kemudian untuk V2 2A sama min 3B dikurangi 5,5 diperoleh V2 sebesar minus 0,01 dan dikuadratkan menjadi 0,0001. Untuk V3 sama dengan 6A dikurangi 7B dikurangi 8,5. Untuk V3 ini diperoleh nilai 7,96 dan dikuadratkan menjadi 63,3616. Kemudian, menghitung nilai V dengan menggunakan solusi kuadrat terkecil dengan nilai A yang diambil yaitu 2,16 dan nilai B yang diambil yaitu 0,49. Untuk V1 sama dengan 3A ditambah 2B dikurangi 7,8 diperoleh nilai minus 0,34. Untuk V1 kuadrat sama dengan 0,12. Selanjutnya untuk V2 sama dengan 2A dikurangi 3B dikurangi 5,55 diperoleh V2 sama dengan minus 2,7 dan V2 kuadrat sama dengan 7,29. Untuk V3 sama dengan 6A dikurangi 7B dikurangi 8,5 diperoleh V3 sama dengan 1,03 dan V3 kuadrat sama dengan 1,06. Selanjutnya, perbandingan antara solusi sembarang dan solusi kuadrat terkecil. Dari hasil sebelumnya didapatkan nilai-nilai hasil V1 dan juga V1 kuadrat dan seterusnya sampai dengan V3 kuadrat diperoleh pada solusi sembarang V1 sama dengan minus 0,01 dan V1 kuadrat sama dengan 0,001. Untuk V2 sama dengan minus 0,01 dan V2 kuadrat sama dengan 0,001.
Untuk V3 diperoleh 7,96 dan V3 kuadrat sama dengan 63,3616. Diperoleh dengan sigma VI kuadrat yaitu 63,3618. Selanjutnya untuk solusi kuadrat kecil diperoleh nilai V1 sama dengan minus 0,34, V2 sama dengan minus 2,7, V3 sama dengan 1,03. Untuk V1 kuadrat diperoleh nilai sebesar 0,115, V2 kuadrat sama dengan 7,29, dan V3 kuadrat sama dengan 1,0609, di mana sigma VI kuadrat sama dengan 8,4665. Sehingga dapat dikatakan dari proses perhitungan tiga persamaan yang ada tersebut, didapat bahwa solusi ini menggunakan metode solusi kuadrat terkecil dikarenakan menghasilkan nilai sigma V kuadrat yang lebih kecil. Sekian pemaparan tugas 4 pada mata kuliah hitungan perataan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.